Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Nah, kembali lagi di Podsky SMP Akasa Hussein Sastra Negara Bandung bersama aku Arvin. Dan hari ini juga aku gak sendirian, tapi aku ditemenin sama... Halo semuanya, aku Raka. Nah, jadi hari ini Podsky kedatangan tamu yang super spesial. Lebih spesialnya lagi, ini tuh bukan satu atau dua orang lagi, Raka. Ada berapa, Vin? Ada 4 orang di depan kita. Tamunya ada 4 ya, langsung gitu. Keroyokan. Lagi kita mengeroyok ya. Nah, kira-kira kita bakal ngebahas apa nih, Raka, bareng 4 tamu kita ini? Nah, hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang kutwara nih, Vin. Kutwara. Kalau wara itu apa, Raka? Wara tuh wanita angkatan udara. Wanita tuntan U100 untuk Raka. Wih, 100. Tapi aku kayaknya masih belum tahu juga detailnya sih, kayak sejarahnya, terus wara itu apa. Kayaknya nanti kita bakal nanya-nanya aja langsung gak sih sama Ibu Wara dan mungkin Bapak atau Ibu yang mau atau berkenan jawab gitu ya. Nah, sebelum itu mungkin kita boleh memperkenalkan diri dulu dari Ibu sendiri beserta jabatan yang Ibu pegang saat ini. Mungkin boleh dari Ibu Endang, maaf. Saya memperkenalkan diri, nama saya Endang Probowati. Jabatan saya sehari-hari sebagai PS Kasub Sipot Wildirga, Sitah Wildirga di Spot Dirga Lembaga Sastra Negara. Sastra Negara. Baik Ibu. Kalau untuk Ibu sendiri? Baik, saya memperkenalkan diri, nama saya Dia Kristiana Purwanirum, pangkatnya Leda, Koroblek, Tenaga Bilek PWLU, NP 532786, dan untuk berdinas seperti sama Bu Endang di Kaltebis Spot Dirga, jabatannya sebagai PS Kasuti Obstat TNI AU Sibarti TNI AU Gisverdinter. Baik, kalau Bapak sendiri? Kalau saya kan nama Dani Gusdani, Kaptensus. Jabatan saya adalah Kepala Penerangan Lalu Jurusan Sastra Negara. PR lah ya, kata kerennya itu PR. Kalau di kita Kepala Penerangan. Itu juga saya menginformasikan kepada halayak umum maupun pasukan yang ada di TNI Angkatan Udara atau keluarga besar. Informasi-informasi yang ada di TNI Angkatan Udara. Baik, terima kasih Bapak. Kalau untuk Ibu sendiri? Baik, nama kerja saya Anissa Rizkia, nama suami saya Alfian. Kebetulan suami saya berdinas di Lanut Pusat Negara sebagai Komandan Lanut. Saya di sini mendampingi tugas suami sebagai Ketua Cabang Kiasarini Lanut Pusat Negara. Baik Ibu, terima kasih dan Ibu dan Bapak sudah mau berkenan memperkenalkan diri dan juga berkenan untuk hadir ya di Podsky SMP Akasa Hussein Sastra Negara. Walaupun tadi sempat hujan ya, terus panas gitu ya Ibu. Terima kasih ya Ibu, kami tersanjung bisa menjadi host untuk mewawancarai Ibu dan Bapak sebagai narasumber. Oke, jadi hari ini kita itu bakal ngebahas tentang kutwara bareng Ibu Endang, bareng Ibu Dia, dan bareng Bapak Dani dan juga Ibu Anissa. Oke, sebagai topik pembicaraan awal kita nih ya Ibu ya, untuk pertanyaan pertama. Kira-kira nih, kan biasanya setiap kutwara gitu ya, itu kan biasanya punya tema ya, setiap tahunnya punya tema. Nah, kalau untuk tahun 2025 ini, temanya apa sih Bu? Untuk kutwara tahun ini yang ke-62 tahun punya tema yaitu dengan semangat Kanya Bakti Sakti Sejati, maka prajurit TNI AU akan mewujudkan TNI AU yang ampuh, modern, profesional, unggul, dan humanis. Itu salah satu istilahnya moto ataupun slogan dari TNI Angkatan Udara. Keren banget ya tema untuk tahun ini. Nah, kira-kira kalau untuk makna dari temanya tersendiri tuh apa Ibu? Tema yang diambil gitu. Maknanya sesuai dengan istilahnya dari perintah dari Bapak kita, Kabak Kamalaskap Angkatan Udara,
dengan masuk istilahnya untuk TNI Angkatan Udara bisa harus mempunyai 5 dasar ya ampuh itu. Jadi ada tip istilahnya bisa beradaptasi di lingkungan sekitar. Kemudian modern, mengikuti era apapun zaman saat ini, dan profesional. Diharapkan setiap anggota harus bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Also biara profesional untuk unggul, berharap bisa menumbuhkan sifat yang disayang, unggul dan berdedikasi. Humanis, nah karena kalau humanis kan tentara kan dari, oleh dan untuk rakyat. Jadi harus lebih mendekat ke rakyat karena nanti akan kembali lagi ke rakyat. Jadi harus bisa lebih humanis lagi dengan Humanis dengan masyarakat gitu Ibu ya. Ya berbaur gitu dengan masyarakat sekitar gitu Ibu. Tanya mendalam juga ya Vin ya. Iya makanya bener-bener sesuai dengan temanya juga gitu ya. Tadi kan wara udah, terus tema juga udah. Kalau ketinggalan satu nih, Apa tuh? sejarah. Oh iya, sejarah atau awal mula terbentuknya wara ya. Iya. Nah kira-kira gimana nih Bu? Atau sejarah atau awal mula terbentuknya wara ini sampai saat ini? untuk sejarah singkat wanita Angkatan Udara atau disebut dengan wara itu mulai terbentuk tanggal 12 Agustus dan pertama kali pendidikan wara itu di Kaluran di Yogyakarta. Dia mendidik istilahnya prajurit TNI Angkatan Udara dari pertama kali yaitu Bintara. Kintara. Ya, namun dengan jalannya zaman dan istilahnya perkembangan teknologi, sekarang wara nggak hanya tahap Bintara aja, ada tahap perwira dari alumni ataupun dari PPK. Itu perwira karir maupun dari PPK mungkin ya lulusan dari D3 ataupun S1 bisa juga mendaftar dengan sebenarnya perwira karir. Berarti udah dari lama banget ya wara ini terbentuk ya, dari tahun 1962. Ya, sekarang sudah 63 tahun. Ya, itu bahkan aku aja belum lahir ya Raka ya. Kayak itu udah dari lama banget. Udah senior. Iya udah senior lah ya Ibu namanya. Nah Ibu nih sebagai wara pastikan sudah melewati banyak banget rintangan, tantangan. Nah kira-kira apa saja sih Ibu tantangan yang sudah Ibu lewati selama Ibu bertugas menjadi wara? Kalau untuk tantangan bisa dibilang sesuai dengan profesional masing-masing ya. Profesi. Kalau saya kan di bagian dinas operasi, karena saya korupnya leg PLU. Jadi PLU kan pemandu lalu lintas udara. Jadi berhubungan erat dengan penerbangan. Pastinya kita harus memberikan informasi penerbangan kepada pilot, bisa tetap untuk menjaga keselamatan penerbangan. Itu kalau di PLU, dan masih banyak lagi selain jurusan-jurusan yang lain. Kayak untuk seperti Leda Sus Endang, dia di bagian meteorologi, pelayanan cuaca. Jadi kalau saya itu melayani tentang informasi cuaca yang nanti disampaikan melalui Ibu dia PLU. Nanti dari PLU disampaikan lagi ke pilot atau penerbang. Jadi saya harus merangkum atau memprediksikan cuaca itu menggunakan alat yaitu satelit cuaca. Mungkin sekarang udah modern banget. Di HP kalian juga pasti udah bisa kan? Ya udah ada gitu di aplikasi. Kalau kita cari tahu hari ini hujan atau tidak kan sudah ada ya. Sudah kelihatan gitu ya. Paling kalau itu kita harus memprediksi dan menghitung lagi secara manual. Karena kita ada acara yang mungkin alat berupa AWOS, itu alat yang mungkin pasti, tapi kan ketika cuaca buruk kadang alat itu tidak berfungsi, jadi kita tetap melaksanakan pengamatan secara manual. Jadi ketika alat yang seharusnya kita pakai tidak berfungsi, jadi kita harus mencari informasi, yaitu yang utama adalah visibility, itu jarak pandang yang pasti ditunggu-tunggu oleh pilot itu ketika cuaca buruk, yaitu kabar membaiknya. Jadi kita harus memantau itu terus. Berarti memantau juga dengan cara manual Ibu ya? Ya, manual bisa, pakai satelit tracker juga bisa. Vin juga ya Vin ya tugasnya. Nah Ibu,
kan ibu sudah menjabat sebagai tadi bertugas gitu ya ibu ya di lingkungan TNI ini tuh sebagai wara ya ibu ya. Nah kira-kira nih apa sih pesan untuk wanita-wanita di luar sana yang ingin atau bercita-cita menjadi TNI Angkatan Udara gitu, biar mereka tuh terdorong gitu, mereka tuh termotivasi gitu untuk menjadi atau yang memiliki cita-cita menjadi TNI Angkatan Udara gitu ibu. Baik, kalau untuk mungkin adik-adik yang berminat ya, kedepannya mau menjadi wanita TNI Angkatan Udara ya, itu saya juga wanita yang mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Dan istilahnya dari sejak dini harus disiapkan, pasti kalaupun masih pelajar ya harus belajar dijaji sini ya sekarang. Jadi anak yang disiplin utama, simply harus sehat jasmani dan rohani ya, jadi rajin olahraga karena istilahnya fisik juga harus diutamakan. Gimana pun juga kan kita ada istilahnya garjas ya, istilahnya itu harus rutin. Selain itu juga harus kesehatan itu utama ya. Kesehatan itu utama, istilahnya kesehatan itu harus dijaga dari mulai sekarang istilahnya, karena kita tidak menutup kemungkinan istilahnya nanti pas waktu mendekati tes ternyata banyak catatan atau apa. Jadi dari sekarang jadi jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Bukan mungkin medical check up ya tadi istilahnya itu, misalnya cek kesehatan rutin atau berkala. Mungkin itu aja, dan misalnya semangat ya, dan juga dalamnya mental harus jadi, karena merubah dari sipil ke militer itu istilahnya suatu proses yang tidak mudah. Ini Mbak Wawara ini Wonder Woman loh, wanita TNI ya kan, sebagai rupiah juga, sebagai orang tua juga gitu. Jadi 3 peran ini, combo 3 in 1 ini ada di dalam Mbak ini coba ya. Keren banget Wonder Woman Raka ya. Dan emang kayak memotivasi gitu buat wanita-wanita di luar sana bahwa kalau ini tuh berarti ada hubungan dengan kesetaraan gender ya ibu ya. Berarti ini tuh kayak membuktikan bahwa wanita kalau punya skill atau passion ya lakuin aja gitu, karena itu tuh gak mandang gender sama sekali. Dan dapat disimpulkan bahwa di lingkungan TNI Angkatan Udara ini itu memang menjunjung tinggi rasa kesetaraan gender terhadap wanita ibu ya. Iya. Walaupun memang pastinya akan ada tantangannya ya. Iya tantangannya pasti. Boleh diceritain nggak mungkin Punya tantangan. ada tantangan atau cerita? Berarti kan berdinas di lingkungan yang mayoritas laki-laki lah kan? Kita dituntut harus setara dengan laki-laki tuh. Kalau tantangan mungkin karena saya dulu pernah berdinas di luar Jawa, di Sulawesi Tenggara. Itu saya berdinas pertama kali di Sulawesi Tenggara. Skin itu satu lamut gitu, perempuannya hanya 3. Jadi dokter 1 saya dapatkan saya. Itu turun dari pesawat itu kan mungkin kanan kirinya hutan. Jadi kita mungkin taunya Jakarta itu kan mungkin semua serba ada ya. Adik-adik, bu, bapak. Ketika kita berdinas di daerah yang terpencil, kita punya uang. Tapi kita mau kita beli itu gak ada. Jadi kayak mau nyari beras itu, kita harus ke kota, dan itu jaraknya lumayan jauh. Terbatas gitu. Dari itu pun kita harus pesan dulu, baru bisa dapat beras yang sesuai kita inginkan. Itu emang susah ibu ya kalau di desa terpencil tuh ya. Nyari warung juga susah berarti ibu ya. Ada uang tapi nggak bisa beli, Bersyukur banget kita tuh dinas di Jawa Barat ini semua ada. Fasilitas juga dekat bandara, stasiun, tercukupi dan dimudahkan. Memudahkan. Enak berarti ibu ya di Jawa Barat dia. Sangat. Sangat ibu ya, karena pernah di desa terpencil mau apa-apa susah gitu. Air juga mungkin malamnya nggak sejernih di sini ya, kayak kerut ibu. Ya kita harus mungkin untuk bersih diri kita harus beli air aqua galon yang mungkin harganya bisa 2-3 kali lipat dari Pulau Jawa. Kaki harga Mahal ibu ya, karena langka paling di sana ya. Tantangannya banyak juga ya Vin ya. Ada banyak banget. Nah kalau untuk ibu siapa nih? Ibu Anissa sendiri nih, kira-kira ada gak pesan untuk wanita di luar sana yang ingin bercita-cita menjadi TNI Angkatan Udara? Ada gak ibu kira-kira pesan nih? Pesan dari saya mungkin berarti dari sekarang seperti yang tadi
Budia bilang nanti dari sekarang masalah fisik, kesehatan, karena semua tidak ada yang instan tuh. Semua itu perlu dilatih, semua itu perlu diasah. Butuh proses, betul. Semua itu butuh proses. Tidak ada sesuatu yang instan, itu pasti hasilnya tidak memuaskan. Dan kalau memang kalian betul-betul ingin, itu dipersiapkan dari sekarang. Karena untuk menjadi wanita TNI Angkatan Udara itu tidak bisa setengah-setengah. Karena pada saat kalian sudah menjadi wanita Angkatan Udara, kalian sudah masuk pendidikan, itu kalian akan diubah mindsetnya yang darinya sipil, yang misalnya bisa sesuka hati lah, kan bisa sesuai apa yang kita mau, masuk ke lingkungan dan dunia militer yang semuanya penuh keteraturan gitu. Jadi kita sudah tidak lagi bisa berbuat sesuai hati gitu, karena ada marwah dan nama baik yang harus dijaga. Itu marwah institusi kita sendiri, TNI, terus juga nama baik sebagai wanita Angkatan Udara, nama baik diri sendiri itu kan. Jadi semua itu harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi betul-betul memang kalau ada yang mau wanita TNI Angkatan Udara sekarang ini mungkin lebih enak ya, maksudnya sudah banyaklah kesempatannya gitu kan. Dan memang untuk sekarang Tentara Nasional Indonesia itu tidak hanya laki-laki aja. Jadi yang memang bergerak berarti dari sekarang dipersiapkan segala sesuatunya, dan jangan pantang menyerah gitu. Jadi kalau memang pada saat latihan kalian ngerasa aduh nggak bisa nih, ya latih terus. Jangan nyerah lah, jangan gampang nyerah. Nah, semua itu butuh proses ya Ibu ya, gak ada yang instan. Jadi kalau proses, iya betul. Jadi kalau kita mau memiliki keinginan gitu ya, kita harus berusaha gitu. Jangan kayak nanti aja lah gitu. Kita harus berusaha biar kita bisa mendapatkannya kita inginkan tersebut. Nah, kalau untuk Bapak Dhani sendiri mungkin umum gitu ya, untuk siapapun yang ingin bertugas atau ingin memiliki cita-cita menjadi TNI Angkatan Udara, gimana tuh pesannya untuk mereka? Baik, pada prinsipnya semua sama ya yang disampaikan sama Budia dan Ibu Anissa. Menjadi prajurit TNI itu tidak semudah yang dibayangkan. Semua perlu proses. Ya, kita harus mempersiapkan diri dari mulai tadi kesehatan, terus jasmaninya, ya kan. Tidak jauh-jauh langsung tidak pernah latihan, tapi pengen langsung JTN. Semua proses. Lari berapa putaran atau berapa jaraknya berapa kilometer, terus push up dan sit up ya. Itu ada semuanya, ada batas minimalnya dan maksimalnya itu ya. Nah, itu yang harus perlu kita latih. Nah, kalau tidak pernah latihan begitu kan sia-sia cuman iya. Ya, kira itu yang perlu disiapkan sama adik-adik yang mau jadi prajurit TNI Angkatan Udara, harus disiapkan. Dan jangan lupa belajar. Di situ juga nanti saat tes ada tes AQ. Semuanya pertama-tama UENDAL, UIA. Masuk TNI ini tidak langsung melenggang tanggung ya. Karena dari yang mau menjadi TNI itu banyak. Sekarang ini banyak. Iya ya, ribuan. Nah, ini bagi adik-adik yang mau daftarkan jadi TNI Angkatan Udara, mendaftar di TNI Angkatan Udara, itu tadi dipersiapkan dari sekarang. Terutama kesehatan bagi mata ya. Yang main HP ya, buat adik-adik yang main HP, main game online, stop. Udah sekarang dikurangi. Fokus belajar aja ya, supaya belajar. Jadi jangan, karena ya main HP kan radiasinya ya. Ya, radiasinya tinggi gitu ya, ngaruh ke mata. Gitu aja sih ya. Itu baru proses seleksi ya Pak ya. Lalu nanti masuk masa pendidikan ini mbak-mbak ini udah pokoknya ada tahan banting. Endang Mbak Dia punya tanggung jawab yang besar ketika sedang berdinas dalam operasi penerbangan yang ada di wilayah udara Anugerah Sastra Negara KMI, mengatur penerbangan. Jadi pesawat dari suatu misal dari ABD sampai sini itu harus komunikasi terus antara itu, karena kan di ruang udara kita ini banyak nih yang terbang. Nah, dia ini berkoordinasi dengan ATC yang ada di Bandara Hussein Sastra Negara. Nah, kalau Budia juga sama. Budia juga mengasih informasi. Ya, tadi yang sudah disampaikan ke Benda ke Budia, menginformasikan cuaca. Nah, di Budia yang menyampaikan ke
Informasi itu akurat, ya, harus akurat karena ini menyangkut nyawa. Para dosen selalu TNI Angkatan Udara khususnya selalu mengedepankan safety yang digaungkan oleh pimpinan kita, yaitu selalu menjadi perhatian khusus bagi teman-teman yang mau bertugas, itu yang utama. Tuh guys, catat ya, tadi tuh ada semangat belajar, terus apalagi di Fisik harus disiapin, terus banyak banget lah yang harus disiapin buat kalian yang bercita-cita menjadi TNI Angkatan Udara. Pokoknya siapin dari sekarang ya guys, karena nggak ada yang instan, semuanya harus proses ya. Karena nggak ada yang instan di dunia ini, semua kita harus berusaha dulu. Selama pun masuk di tentara deh, saya sendiri penasaran sebenarnya. Pasti kalian adik-adik juga pada penasaran. Mbak Endang, Mbak Diah, kenapa sih memutuskan jadi wara? Apa alasannya? Kalau saya, wara itu kan Madika Angkatan Udara, salah satu bagian dari pengabdian kami yang saya senangi di dunia penerbangan, mungkin Ibu ujian teknik, jadinya di TNI Angkatan Udara. Dan alhamdulillah setelah mengikuti seleksi dan sampai istilahnya kami lanjut ke pendidikan, dan setelah pendidikan dasar kami kejuruan, dan kejuruannya sesuai dengan farod kami yaitu LEK PWLU, yaitu yang Pemandu Lintas Udara, nggak jauh-jauhnya dengan dunia penerbangan. Memang dulu saya pengen istilahnya yang berhubungan dengan tenaga pekerjaan di dunia penerbangan. Dan alhamdulillah sesuai dengan mungkin keinginan aku, harapan ya setidaknya gitu. Ya mungkin di TNI AU inilah istilahnya mungkin misalnya saya berkiprah dan istilahnya mendedikasikan pengertiannya untuk bangsa dan negara. Oh, kabul ya berarti ya? Mbak Endang, kalau saya itu mungkin cita-cita ya Bu, karena kalau pulang sekolah itu kan rumah saya dekat bandara Bu. Jadi ketika pulang jalan kaki itu ada pesawat di atas kepala tuh Bu. Jadi rasanya naik pesawat itu rasanya kayak apa sih? Penasaran gitu, timbul rasa penasaran. Aku bisa nggak ya naik pesawat itu nanti kalau aku dewasa kan? Jadi kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi pilot. Tapi perempuan ada nggak ya? Kalau pilot perempuan, nah ketika itu ada kesempatan jadi kakak saya itu jadi tentara duluan. Ngelihat dia pulang itu kok bajunya keren. Ya kan. Jadi termotivasi tuh. Jadi nanya-nanya tuh, gimana sih caranya? Kak, aku pengen jadi kayak kamu. Kamu rajin belajar, nilainya jangan sampai merah tuh. Karena tentara itu juga nanti ada tesnya, ini. Jadi dari situ dipersiapkan. Terus saya sekolah juga mungkin karena ada cita-cita saya tuju, jadi kan mungkin nilai semangatnya tambah ke. Alhamdulillah mungkin walaupun saya daftarnya sampai 2 kali, sampai ya ketiga kalau misalnya nggak masuk, ya udahlah berarti bukan cita-cita saya di situ. Alhamdulillah. Nanti bentuk gigi terlihat dari situ. Ya seperti ceritanya Leda Sus Endang ini, jadi jangan menyerah, tetap istilahnya kita berusaha dan jangan lupa berdoa. Jangan pernah menyerah ya, terus semangat meraih cita-cita. Tuai. Nah tuh restu orang tua. Setelah gua berasa sekali banget. Iya. Apalagi doa ibu ya Makanya untuk adik-adik yang menjadi prajurit TNI Angkatan Udara, khususnya wanita Angkatan Udara, harus punya perjuangan yang lebih ekstra. Dan itu bukan sekedar istilahnya ngarang-ngarang, karena kita berbicara dengannya memang saksi hidup lah, memang mengalami sendiri. Jadi tidak dibuat-buat, tidak dilebih-lebihkan, ini hiperbola enggak. Memang ya begitu adanya. Tuh, jadi memang semuanya harus siap sekali perjuangkan. Kalau Ibu ada nggak sih harapan untuk Wara ke depannya? Harapan saya untuk Wara ke depannya yaitu lebih profesionalis melaksanakan tugas sehari-hari dan tetap menjadi panutan untuk wanita-wanita seluruh Indonesia. Kalau dari Ibu Diah? Harapan saya untuk Wara ke depan lebih maju, berjaya, tetap profesional di bidangnya masing-masing,
mengharumkan nama bangsa Indonesia dan khususnya di TNI Angkatan Udara. Kalau untuk Bapak Dani kira-kira ada nggak nih harapan untuk Wara ke depannya nih? Harapannya Wara tetap jaya di udara. Serikandi udara yang tangguh, yang siap menjaga keamanan wilayah udara di Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Dani. Dan untuk Ibu Anissa sendiri kira-kira ada nggak nih harapan untuk Wara ke depannya? Harapan kami ke depannya untuk Wara semoga bisa jauh lebih menyala. Sekarang itu sudah menyala sebenarnya, Makin menyala lagi. karena wanita angkatan udara adalah itu tadi Serikandi penjaga langit angkasa Indonesia, ya kan? Bukan wanita angkatan udara sekarang bukan hanya sebagai mawar penghias, tetapi juga memang menjadi garda terdepan gitu. Jadi Wara ini bukan cuma sekedar sebagai pelapis, tapi memang sebagai yang nomor satu untuk menjaga keamanan udara Indonesia. Semoga semuanya kita tetap sehat-sehat, semakin banyak penerusnya yang lain untuk nantinya menjadi Wara yang pastinya lebih baik seiring dengan perkembangan zaman. Baik, terima kasih Ibu Alisa. Dan terima kasih untuk Ibu Enda, Ibu Dia, untuk Bapak Dani dan Ibu Anissa. Terima kasih untuk harapannya, semoga semuanya dapat terwujud ya. Amin. Gak kerasa ya, Vi, kita udah di penghujung podcast nih. Iya, kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol ya. Kita udah bareng sharing-sharing bareng lah ya, intinya kita tentang Wara ini gitu. Kita juga jadi dapat wawasan baru, ilmu baru gitu. Motivasi juga dapet ya. Iya, dan buat teman-teman juga yang nonton podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Bu Endang, Bu Dia, Pak Dani, dan Bu Anissa yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke Podsky hari ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk podcast hari ini. Aku Raka. Dan aku Arvin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye. Dirgahayu